Gaib berasal dari bahasa Arab goba, yagibu, goiban, artinya lawan dari tampak dan hadir. Al-Mu'jam Al-Wasit hal 667. Adapun secara istilah, goib adalah yang tidak tampak oleh kita tetapi diceritakan oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah. Tafsir Ibnu Katsir. Jelaslah bagi kita bahwa alam goib adalah alam yang bukan alam zohir yang bisa kita indra dengan panca indra kita. Percaya kepada yang goib merupakan pokok dasar dari rukun iman serta menjadi sifat yang utama dan pertama bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yang artinya, orang-orang yang beriman kepada yang goib dan mendirikan sholat. Alam gaib sangat luas bahasanya. Kita beriman pada Allah, malaikat, surga, neraka, ruh, alam barzah dan jin yang kesemuanya itu adalah goib. Namun sungguh disayangkan tidak sedikit di antara umat Islam yang salah dalam memahami alam goib itu hanya dengan alam jin dan setan saja. Artinya kalau di antara mereka ada yang mengklaim melihat jin atau setan, orang tersebut dikatakan telah mengetahui alam goib yang sesungguhnya. Tentu tidak, alam goib sangat luas cakupannya, tidak hanya terbatas pada alam jin. Lalu mengatakan tahu kegoiban yang hakiki. Rasulullah, imamnya para rasul dan manusia termulia, tidaklah memiliki kemampuan melihat alam goib malaikat, surga, neraka, ruh, alam barzah dan jin dengan panca inderanya kecuali diberi kekhususan oleh Allah sebagai mukjizat yang diberikan pada Rasulullah. Seperti pada saat tertentu beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Misalnya peristiwa Isra dan Miraj dan peristiwa-peristiwa lain seperti melihat malaikat Jibril dan menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril yang kesemuanya karena wahyu dan kekhususan yang diberikan Allah dan tidaklah atas kemauan Rasulullah sendiri. Allah berfirman tentang hal ini di dalam surat Al-Araf ayat 177. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui hal-hal yang goib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dari keseluruhan penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengakuan orang yang biasa yang bisa melihat jin baik yang dia lihat atau yang menampakkan diri atau melihat alam jin walaupun mereka mengatakannya dari hasil latihan meditasi pembukaan cakra ajna ataupun dari hasil puasa patigeni, maupun dari hasil wirid, itu semua dari hasil bantuan jin itu sendiri dan sangat terbatas sifatnya. Yang diberikan jin itu pada manusia hanya sebatas pada alam jin itu sendiri yang bukan goib bagi diri mereka, jin, dan tidak mungkin sampai ke alam roh. Dan jika ada orang yang mengaku bisa melihat alam roh, tidak lain hasil tipu daya jin itu sendiri yang menyerupa dan menyesatkan manusia. Karena sebenarnya jin bahkan iblis tidak mengetahui hakikat roh itu sendiri apalagi masuk ke alam roh dan mengetahui hakikat kegoiban yang hakiki yang kesemuanya itu hanya milik Allah semata. Seperti dalam proses penciptaan langit dan bumi dan penciptaan roh makhluk hidup, Allah Ta'ala berfirman, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Al-Kahfi 51. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 75. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Banyak orang-orang yang bisa terawangan, melihat tembus atau melihat makhluk halus. Setelah diruqyah ternyata ada jin di antara kedua matanya yang jin itu telah membantunya dengan menyamakan frekuensi kecepatan getaran kosmis alam jin pada kedua mata orang tersebut hingga orang tersebut memiliki kemampuan luar biasa pada matanya atau bisa juga dengan sarana air sihir yang diminumkan pada orang yang bersangkutan hingga ia bisa memiliki ilmu terawangan. Wallahu alam.
Selain itu, kemampuan melihatnya itu sendiri terjadi karena orang tersebut telah menjalin kerjasama dengan jin baik yang ia sadari maupun dia tertipu karenanya, dikatakan dari hasil meditasi, wasapati geni ataupun wirid-wirid, yang membantunya yang kesemuanya itu sekali lagi hanya terbatas pada alamnya sendiri, alam jin. Yang tentu bukan hal goib bagi dirinya, bukan alam barzah atau roh yang merupakan hal yang goib bagi jin itu sendiri yang ia tidak bisa memasukinya namun dapat menipu manusia. Dengan mengaku dari alam roh atau roh seseorang. Atau ada kalanya penampakan jin atau setan itu karena sihir yang dilakukan oleh jin yang menjelma menjadi seperti makhluk yang tinggi besar, hitam, menakutkan atau bahkan sebaliknya seperti makhluk yang bersinar terang yang sangat tampan atau cantik, yang mengaku dewa dan dewi. Kedua hal ini merupakan suatu bentuk tipu daya yang dilancarkan setan pada manusia, atau seseorang bisa melihat jin atau berkomunikasi dengan mereka secara langsung karena bantuan jin itu sendiri, bahkan ada bangsa jin yang menculik manusia untuk mereka masukkan ke alam jin. Imam As-Suyuti menulis tema yang berkaitan dengan permasalahan hidupnya manusia di alam jin dengan memaparkan beberapa cerita di antaranya adalah dari Al-Haraidhi Mentahrij dari jalan lain, dari Asi Syabai, dari Ziyad Al-Haritsi, dia berkata, semasa jahiliyah kami mempunyai kolam air. Di antara kami ada seseorang yang bernama Amr bin Malik yang hidup bersama anak putrinya. Wahai putriku, tolong bawa mangkok ini dan ambilkan aku air di kolam, kata Amr kepada anak putrinya. Maka anak putrinya itu mengerjakan perintah ayahnya, tapi pada saat itu dia diculik jin dan jin itu membawanya pergi, karena itu ayahnya mencari-carinya ke perkampungan, sehingga kami pun sibuk mencarinya di setiap tempat, di gang dan di jalan, tapi sedikit pun jejaknya tidak kami dapatkan. Pada masa Umar bin Al-Khattab, anak putri itu muncul, dengan rambut acak-acakan dan kukunya tumbuh memanjang. Amr menghampirinya dan menciumnya seraya berkata, wahai putriku, di mana engkau berada selama ini? Apa yang terjadi dengan dirimu? Apakah ayah masih ingat pada malam hari ketika ayah menyuruhku mengambil air ke kolam? Tanya putrinya. Ya, aku ingat, jawab Amr. Pada saat itu aku diculik jin dan jin itu membawaku pergi, maka aku pun hidup bersama golongan jin. Demi Allah, tidak ada hal yang haram yang terjadi pada diriku. Ketika datang Islam, mereka diserang jin-jin musyrik. Jin yang menculikku berjanji jika dia dan golongannya menang maka dia akan mengembalikan aku pada keluargaku, karena dia dan kelompoknya menang. Maka dia membawaku dan aku dapat melihat kalian, antara aku dan dia ada kesepakatan jika aku membutuhkan dia, maka aku dapat bergumam memanggilnya. Kemudian rambutnya dicukur dan kukunya dipotong. Setelah keadaannya membaik, ayahnya menikahkan putrinya dengan seorang pemuda dari perkampungan yang sama. Suatu hari terjadi percecokan seperti yang biasa dialami pasangan suami istri, sehingga sang suami berkata kepadanya, hai orang gila, bukankah engkau pernah tumbuh di kalangan jin? Maka wanita itu bergumam mengeluarkan suara, tiba-tiba terdengar suara, wahai semua Bani Al-Harts, berkumpullah kalian dan jadilah orang-orang yang terpandang. Apa yang terjadi? Mengapa kami mendengar suara namun kami tidak dapat melihat siapa-siapa? Aku adalah dahulu yang membawa Fulana, semasa jahiliyah aku menjaganya dengan kedudukanku dan aku juga menjaganya selama Islam dengan agamaku. Demi Allah aku tidak pernah melakukan hal yang haram terhadap dirinya. Sesungguhnya aku sedang berada di suatu negeri, ketika ku dengar teriakan suaranya, maka ku tinggalkan semua urusanku. Aku menemuinya dan kutanyakan permasalahannya, maka dia menjawab bahwa suaminya telah mencaci dirinya karena dia pernah hidup di alam jin. Demi Allah, sekiranya aku dapat mendekatinya, tentu akan kucongkel biji matanya. Imam Ahmad dan Tirmidzi juga meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah berbincang-bincang dengan sebagian istrinya pada suatu malam tentang permasalahan mistis, lalu Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa itu mistis?
Sesungguhnya cerita mistis adalah seorang laki-laki dari bangsa Udrah yang ditawan oleh jin di zaman jahiliyah. Ia tinggal beberapa tahun lamanya dengan mereka, lalu ia dikembalikan kepada manusia, kemudian ia bercerita kepada manusia tentang keajaiban yang dialaminya, spontan manusia menanggapinya bahwa cerita tersebut adalah mistis. Dalam beberapa kasus yang banyak diperbincangkan masyarakat atau penikmat ilmu metafisika bahwa mereka sangat mengkultuskan seseorang tokoh yang tiba-tiba moksa, hilang tak tentu rimbanya, atau dipercaya telah menjadi tubuh cahaya. Janganlah kita langsung takjub mendengar ada orang yang sedang bermeditasi tiba-tiba moksa sebab bisa jadi orang itu masuk ke alam jin atau tragisnya telah mati karena sakit atau kelaparan lalu dikubur diam-diam oleh pengikutnya lalu digembar-gemborkan telah moksa atau menjadi tubuh cahaya demi penyebaran agama yang dianutnya. Kembali dalam pembahasan kemampuan seseorang melihat jin, dalam beberapa kasus yang saya hadapi, banyak sekali bukti yang menguatkan bahwa kemampuan seseorang melihat jin atau setan tidak lain dari bantuan dari jin atau setan itu sendiri. Ketika diruqyah, para pasien yang sudah kesurupan, tidak jarang melihat beberapa jin yang ditugaskan oleh bos atau tuannya agar menjaga jin yang ada dalam tubuh pasien sehingga jin yang sudah tersiksa dan terbakar dalam tubuh pasien itu takut keluar, yaitu dengan cara jin itu nakuti jin yang ada dalam tubuh pasien itu jika keluar maka akan dipenjarakan oleh bos atau tuannya. Namun setelah jin berhasil dibunuh atau dikeluarkan dengan ayat-ayat Al-Quran, ruqyah syariah, orang tersebut tidak mampu melihat jin lagi. Di dalam surat Al-Araf Allah menerangkan bahwa jin bisa melihat manusia sedang manusia tidak dapat melihat jin. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan dan kelompoknya tidak dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak dapat melihat mereka. Quran Surat Al-Araf 27. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjawab pertanyaan tentang ayat ini beliau mengatakan, yang ada di dalam Al-Quran bahwa, jin, melihat manusia sedang manusia tidak dapat melihat mereka ini adalah hak, kebenaran, yang menunjukkan bahwa mereka melihat manusia pada suatu keadaan sedang. Manusia tidak dapat melihatnya pada keadaan tersebut. Ibnu Taimiyah melanjutkan, tidak ada di dalamnya penafsiran bahwa tidak ada seorang pun di antara manusia yang tidak melihat mereka pada suatu keadaan, bahkan terkadang di antara orang-orang saleh melihat mereka begitu pula orang-orang tidak saleh, akan tetapi manusia tidak melihat mereka setiap saat. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Juz 15 hal 7. Pernyataan beliau ini sesuai dalam kenyataan yang ada. Pada zamannya Ibnu Taimiyah juga sering melakukan terapi gangguan jin dengan ruqyah. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang beliau hadapi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab At-Tibbun Nabawi hal 52-53. Namun demikian pernyataan ini tidak menunjukkan manusia mampu melihat jin secara hakikat dan wujudnya setiap waktu. Sebagaimana tidak ada ilmu-ilmu kegoiban dalam Islam yang bisa mengantarkan manusia mampu melihat jin. Maka, seseorang yang mampu melihat jin, kemungkinannya hanya dua. Pertama dia memang orang yang soleh yang diberi karomah mampu melihat jin, atau kedua orang itu bukan orang yang soleh. Ia mampu melihat jin karena bantuan dan tipu daya jin itu sendiri yang akan menyesatkan manusia. Adapun karomah itu sendiri sudah jelas, dia tidak dapat dipelajari atau ditransfer apalagi diturunkan, diwariskan, tidak dapat didemonstrasikan, dipamerkan, tidak dapat dihadirkan, tidak dapat berulang-ulang. Sementara dengan tipu daya jin bisa terjadi setiap saat, kapan saja, di mana saja. Baik diperoleh dengan cara berkolaborasi di angan sebangsanya atau atas kemauan jin itu sendiri, bila ini yang dimaksud dengan mempelajari ilmu tentang alam goib, yaitu belajar berkolaborasi dengan jin tentu sangat dilarang dalam Islam. Sesungguhnya, hakikat sesuatu yang goib itu hanya ada dalam ilmu Allah, maka manusia tidak akan pernah mampu untuk menyingkap hal-hal goib yang hakiki dari ilmu Allah.
Setelah kita memahami ajaran akidah Islam mengenai yang gaib itu, tentu kita harus menerimanya dengan keimanan yang kuat tanpa adanya kebimbangan atau keraguan sedikit pun. Kegaiban ruh sama dengan kegaiban alam gaib. Yang lainnya, kita harus mempercayai dan yakin hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 75. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Roh termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Selain Allah Ta'ala sendiri tidak ada yang mengetahuinya, tidak dahulu, sekarang ataupun tidak nanti, kecuali hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Adapun alam roh yang dapat ditembus oleh manusia, pasti itu ada rekayasa dari jin, karena roh tidak bisa dipanggil atau tidak dapat berpindah-pindah dari seseorang ke orang lain. Andaikan roh bisa dipanggil, tentu tidak ada yang mati karena ketika roh itu keluar, keluarganya akan memanggilnya kembali ke jasadnya. Mengenai mukjizat Nabi Isa alaihi salam, beliau betul-betul mengembalikan roh itu ke jasadnya, jelas berbeda dengan tipu daya setan yang mengaku-ngaku roh si fulan kemudian masuk ke tubuh orang lain dan bercerita tentang orang yang telah meninggal atau roh itu mengajarkan ilmu-ilmu tertentu. Berhati-hatilah dalam hal yang gaib ini, karena akan menentukan akan diterimanya ibadah seseorang. Kita semua tentu sudah tahu bahwa syarat diterima amal seseorang hamba Allah itu bila dilakukan dengan ikhlas dan berittiba, menyontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dalam artian tidak ada unsur syiriknya sedikit pun. Klaim pengetahuan terhadap yang gaib berarti menyekutukan Allah dalam sifatnya, karena Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Ketahuilah bahwa sebagai orang muslim kita hanya bisa mempercayai informasi tentang yang gaib dari dua sumber utama agama kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Islam menolak berita-berita tentang masa lalu yang tersamar, informasi rahasia dan masa depan yang berasal dari para ahli meditasi, ahli yoga, tukang-tukang sihir, peramal, dukun, dan yang sebangsanya, yang mana mereka mendapatkan berita-berita tersebut sebenarnya dari hasil bekerja sama dengan jin. Karena jin itu telah merasuk ke dalam raganya lalu dibisiki oleh jin yang kesemuanya itu mereka campur adukan dengan tipu daya. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis syahih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu bata. Hal itu memekakkan mereka, sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah, syaitan pencuri berita wahyu, mendengarnya, keadaan syaitan pencuri berita itu seperti ini, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan, yakni bin Uyainah. Dengan telapak tangannya, beliau memiringkannya dan membuka jari jemarinya, maka ketika pencuri berita, yang di atas, mendengar kalimat, firman, itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya, kemudian disampaikan lagi kepada yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau dukun. Akan tetapi, kadangkala syaitan penyadap berita terkena panah api sebelum sempat menyampaikan kalimat firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena panah api, lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah, tukang sihir atau dukun melakukan 100 macam kebohongan. Mereka, yang mendatangi tukang sihir atau dukun, mengatakan, bukanlah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari ini dan hari itu akan terjadi ini dan itu, lalu itu benar terjadi, sehingga dipercayalah tukang sihir atau dukun tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Al-Bukhari dan Muslim mentahrij dari Aisyah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya para dukun biasanya meramal sesuatu dan kami mendapatkan kejadiannya sama persis
Beliau bersabda, perkataan itu memang benar, yang didengar jin lalu disusupkan ke telinga walinya, dan dia menambahinya dengan 100 kedustaan. Dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 18, kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dia dikejar semburan api yang terang. Dari ayat ini semakin terang di antara kita bahwa di antara jin ada yang bertugas mencuri pendengaran keputusan-keputusan dari Allah yang diperintahkan kepada para malaikat yang ditugaskan untuk menjalankannya. Kemudian dari jin pencuri inilah seseorang bisa meramal suatu kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dalam bukunya, Al-Majmu' Al-Fatawa, 11-309, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ada ahli metafisika yang mempunyai hubungan dengan jin memberitahu Ibnu Taimiyah, ahli metafisika itu berkata kepadanya, sesungguhnya jin memperlihatkan kepadaku sesuatu yang mengkilap seperti air dan kaca. Jin orang tersebut mungkin menggunakan teknologi semacam televisi atau radio dari alam mereka. Mereka menayangkan gambar-gambar atau berita-berita yang kami minta di dalamnya. Jadi janganlah heran jika kita sewaktu meditasi bisa tiba-tiba melihat sesuatu informasi masa lalu, rahasia-rahasia, informasi masa depan seolah-olah melihat gambar-gambar atau suara seolah-olah menonton TV. Kemampuan ini bukanlah atas kekuatan keajaiban diri kita dari hasil latihan ilmu terawangan, melainkan jin itu membantu kita jika ingin melihat alam jin dengan menyamakan frekuensi stimulus penerimaan cahaya mata dengan kosmik alam jin atau dengan menggunakan teknologi audiovisual alam jin yang mereka inisiasikan pada diri kita, hingga kita bisa melihat tembus pandang, atau dari hasil jin itu, merekam, mencari atau membuat informasi yang kita butuhkan lalu mereka programkan pada komputer, mereka melalui proses installing lalu ditampilkan pada layar monitor, pada syaraf kornea kedua mata kita, wallahu alam. Mereka para ahli spiritual, ahli metafisika, para dukun, paranormal, orang linuih, avatar, guruji, satguru dan sebutan-sebutan yang lainnya itu biasanya mendapat wangsit atau ilham atau pencerahan, dengan melalui bisikan-bisikan syaitan secara langsung ataupun melalui meditasi sesungguhnya didapat dari syaitan yang mencuri berita dari langit. Biasanya untuk mendapatkan wangsit atau ilham dari syaitan itu mereka harus melakukan amalan khusus seperti bertapa, bersemedi, meditasi, puasa mutih, puasa patigeni, tawaf di kuburan wali, sampai dengan cara yang keji seperti mengencingi Al-Quran, menginjak Al-Quran di dalam WC, membaca mantra-mantra berbau syirik dan kekufuran lainnya. Di dalam surat Jin ayat 26-27 Allah menyatakan dalam firman-Nya, Dia adalah Tuhan, yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan, malaikat, di hadapan dan di belakangnya. Harus ketahui bahwa pengetahuan terhadap seluruh yang gaib secara mutlak hanya milik Allah semata, tidak ada dari kalangan malaikat, jin, manusia yang memilikinya. Memang terkadang Allah menampakkan sebagian yang gaib itu kepada dari kalangan hamba-hamba pilihan Allah seperti Rasul, Nabi yang merupakan mukjizat bagi mereka. Akhirnya marilah kita selalu bercermin dan mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat serta ulama-ulama yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. 4. Kesesatan ritual mendapatkan ilmu sihir kesaktian. Dalam mencari ilmu kesaktian selalu ada prosesi ritual yang mesti dijalani yang sudah sangat lazim dilakukan terutama sebagian besar para pencari ilmu kesaktian di Indonesia. Seperti saya contohkan, ada suatu perguruan ilmu hikmah mensyaratkan agar bisa mendapatkan ilmu kebal dengan cara syaum, berpuasa, selama 7 hari berturut-turut. Persyaratan lain selama berpuasa sebelum melaksanakan puasa tersebut tidak diperkenankan makan sahur. Selama 7 atau 41 hari tidak boleh makan selain nasi putih saja. Dan tanpa lauk pauk apalagi makan makanan yang bernyawa. 3 hari terakhir diharuskan berdiam diri di kamar tanpa lampu dan dilarang berbicara dengan siapapun selain membaca rapalan wirid atau ajian. Pertanyaannya, apakah cara mendapatkan ilmu tersebut dengan puasa yang dilaksanakan itu dibolehkan sesuai syariah?
Sebelum menjawabnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk puasa yang lazim digunakan para pencari ilmu kesaktian untuk memperoleh ilmu yang diinginkannya. Dalam puasa ritual untuk kesaktian, ada bentuk-bentuk puasa dengan persyaratan yang harus dipenuhi lagi tergantung bentuk dan jenis ilmu kesaktian yang ingin diperolehnya. Macam-macam puasa itu adalah puasa mutih, yaitu puasa tidak makan dan minum. Pada saat berbuka harus makan makanan yang tidak berasa baik manis, asam, asin atau makan makanan yang bernyawa dan hanya minum air putih saja. Puasa patigeni, yaitu orang melakukan puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tempat puasanya harus di tempat yang benar-benar gelap baik. Pada siang hari ataupun malam hari tidak boleh ada lampu sedikit pun. Puasa ngeluang, yaitu melakukan puasa tidak makan dan minum dengan masuk ke dalam lubang di bawah tanah. Puasa ngelowong, yaitu puasa tidak makan dan minum juga tidak boleh tidur tetapi boleh berada di luar rumah. Puasa ngidang, puasa tidak makan dan minum juga tidak boleh tidur dan hanya diperbolehkan berbuka dengan makan makanan dari dedaunan yang masih muda daunnya. Puasa ngepel. Puasa tidak makan dan minum juga tidak boleh tidur, dia hanya diperbolehkan memakan nasi sebanyak sekepal selama sehari semalam. Puasa ngebleng, puasa tidak makan dan minum juga tidak boleh tidur juga tidak boleh melihat matahari atau sinar lampu sedikit pun. Puasa ngasrep, puasa tidak makan dan minum juga tidak boleh tidur dan waktu berbuka hanya boleh makan makanan yang dingin dan minuman yang dingin tanpa bumbu atau rempah-rempah. Jika dilihat macam-macam puasa yang disyaratkan sungguh sangat berat dilaksanakan, tetapi ada saja orang-orang yang melaksanakannya walaupun harus menyiksa diri karenanya. Mereka beranggapan jika ingin hajatnya dikabulkan Allah maka mereka harus bisa menunjukkan kesungguhan dengan melakukan puasa yang berat. Dari berbagai macam jenis puasa yang telah saya jelaskan di atas, marilah kita lihat dan cocokkan dengan hadits Rasulullah mengenai hakikat puasa itu sebenarnya. Kewajiban berpuasa terus-menerus. Dari Mujibah al-Bahiliyah dari ayahnya atau pamannya bahwa dia datang kepada Rasulullah, lalu pulang dan kembali lagi setelah setahun berlalu. Pada riwayat Abu Musa, dia datang lagi setelah 1 tahun sedang keadaan fisiknya telah berbeda, maka dia berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenaliku?" Beliau bersabda, "Siapakah dirimu?" Dia menjawab, "Aku adalah Al-Bahili yang datang tahun lalu." Beliau bersabda, "Apakah sebabnya dirimu telah berubah? Dahulu penampilanmu begitu bagus." Dia menjawab, "Sejak berpisah dengan engkau aku tidak pernah makan selain pada waktu malam hari, berpuasa setiap hari." Maka Rasulullah bersabda, "Mengapa dirimu menyiksa diri? Lakukanlah puasa pada bulan Ramadan, dan setiap sehari dalam sebulan." Dia berkata, "Tambahlah, aku masih kuat menambah." Beliau bersabda, "Lakukanlah puasa 2 hari setiap bulan." Dia berkata, "Tambahlah, aku masih kuat." Beliau bersabda, "Lakukanlah puasa 3 hari setiap bulan." Dia berkata, "Tambahlah, aku masih kuat." Beliau bersabda, "Lakukanlah puasa dari bulan haram dan tinggalkanlah kebiasaanmu, puasalah dari bulan haram dan tinggalkanlah puasamu dari bulan haram dan tinggalkanlah." Beliau bersabda sambil mengacungkan 3 jarinya kemudian melepaskannya. Haji R. Abu Daud. Dari Jarir dari Rasulullah, beliau bersabda, puasa 3 hari pada setiap bulan adalah puasa setahun, yaitu hari-hari putih tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah. Haji R. Tabrani. Dari Ummu Salamah ia berkata, Rasulullah bersabda, lakukanlah puasa 3 hari pada setiap bulan, yaitu hari Senin dan Kamis berikutnya. Haji R. Tabrani. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melarang puasa terus-menerus, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sendiri melakukannya." Beliau bersabda, "Aku berbeda dengan kalian, aku diberi makan dan minum." Haji R. Abu Daud. Dari hadits di atas dapat dijelaskan bahwa berpuasa secara berturut-turut bukan pada Ayyamul Bid dan bukan juga untuk puasa qadha termasuk puasa yang melanggar sunnah Rasulullah.
Orang yang melakukan puasa setiap hari tidak mendapatkan kebaikan akan tetapi bahkan mendapatkan peringatan keras dari Rasulullah dan dinyatakan sebagai orang yang suka menyiksa diri sendiri. Walaupun para sahabat ingin berpuasa seperti Rasulullah akan tetapi Rasulullah melarang mereka selain 1 hari pada setiap bulan atau 2, 3 hari. Maksud